Halo anak-anak, selamat pagi, Shalom. Buat anak-anakku, TK Mutiara Murnikarya. Apa kabar hari ini anak-anak? Tentunya baik ya, kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita benar anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Nah, tapi sebelum belajar kita mau berdoa. Ayo anak-anak, berikan sikap doa yang terbaik, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Hari ini, pagi ini kita dipimpin doa sama Marcel ya. Yuk kita berdoa. Beri kami pintar dengan kecerdasan, sehat selalu kami, Tuhan Yesus. Kami mau belajar. Amin. Amin. Anak-anak, kita bernyanyi dulu yuk sama-sama Miss. Kita bernyanyi selamat pagi Tuhan ya. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Anak, siapa di sini yang senang mendengarkan cerita? Tentunya anak-anak semuanya senang ya mendengarkan cerita. Nah, di sini Miss punya film pendek tentang si belalang yang sombong. Nah, anak-anak silahkan menyaksikan. Si belalang yang sombong. Di suatu taman kota, terdapat danau yang sangat indah. Di sana, banyak sekali hidup berbagai macam binatang. Setiap hari pada musim panas, taman kota dan danau menjadi tempat favorit para binatang untuk berkumpul dan mencari makan. Salah satu binatang yang ada di sana adalah belalang. Berloncat ke sana kemari dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari daun yang segar. Suatu pagi, belalang bertemu dengan seekor ulat yang sedang makan daun yang segar. "Hai ulat, apakah kamu bisa mengambil daun yang ada di pohon itu?" Sambil si belalang menuju pohon dengan daun yang lebat dan hijau. Memang, pohon yang dia diami oleh si ulat tampak kering dan tinggal tersisa beberapa lembar daun saja untuk persediaan makan beberapa hari ke depan. Si ulat berkata, "Wah, saya tidak bisa terbang dan loncat seperti kamu, wahai belalang. Bagaimana kalau aku naik ke pundakmu dan kamu mengantar aku ke sana?" Dengan sombong, belalang berkata pada ulat, "Makanya, kamu harus berlatih yang giat agar bisa terbang seperti aku, hai ulat." Sambil berlalu, belalang tersebut meninggalkan si ulat di pohon yang sebentar lagi akan habis daunnya. Keesokan harinya, si belalang datang kembali dan berkata, "Hai ulat, bagaimana kamu akan bertahan hidup apabila kamu tidak pindah ke pohon sebelah yang daunnya sangat lebat?" Pohon tersebut memang sulit dijangkau oleh si ulat, dikarenakan terhalang oleh danau dan si ulat tidak memiliki sayap untuk berpindah ke pohon tersebut. Dengan tersisa beberapa helai daun, si ulat tidak menghiraukan ejekan si belalang yang berlalu tanpa memberikan pertolongan pada si ulat. Hari berikutnya, si belalang mendatangi pohon yang telah mengering dengan maksud untuk mengejek si ulat tersebut. Akan tetapi, apa yang didapat? Si belalang tidak mendapatkan si ulat dan hanya ada pohon kering dengan benda bulat yang menggantung di salah satu dahan pohonnya. "Kemana perginya si ulat ya?" ucap si belalang dengan terheran-heran. Sambil kecewa karena gagal mengejek si ulat, akhirnya si belalang pergi. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran, si belalang pergi menuju pohon kering tersebut untuk mengejek si ulat. Siapa tahu dia ada di salah satu dahannya. Tetapi si belalang tidak mendapatkan si ulat. Dia hanya melihat benda bulat yang ada di salah satu dahan telah terbuka. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari atas memanggil si belalang. "Hai belalang, apa yang sedang kamu cari di pohon tersebut?" "Siapa kamu? Apakah kamu melihat ulat jelek yang tinggal di pohon kering ini?" tanya si belalang. "Untuk apa kamu menanyakan si ulat tersebut, hai belalang?" tanyanya kembali. "Bukan urusan kamu," jawab si belalang dengan ketus. "Si ulat yang kamu cari itu sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kepompong itu adalah bekas rumah aku, wahai belalang yang sombong," jawab si kupu-kupu sambil terbang meninggalkan si belalang yang sombong. Dengan terheran-heran dan dengan rasa yang masih tidak percaya,
Si belalang memandang kupu-kupu yang terbang menjauh. Dan tanpa dia sadari, ada katak menyambar belalang tersebut. Hap! Dan memakannya. Akhir yang tragis bagi si belalang yang sombong. Pesan moral, janganlah berlaku sombong kepada sesama, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Dari cerita pendek tersebut, kita diajarkan supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong. Jadi anak-anak tidak boleh sombong, harus baik sama semuanya, harus saling menghargai satu sama yang lain. Oke anak-anak, kita belajar ya. Masih ingat anak-anak tema kita minggu ini? Ya, tentang diri sendiri. Kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama anggota tubuh kita. Nah, hari ini anak-anak kita belajar tentang nama anggota tubuh kita, yaitu tangan. Nah, anak-anak tahu kan kegunaan tangan kita untuk apa? Ya, benar sekali. Kegunaan tangan kita bisa makan, menulis, menyapu, dan banyak hal yang bisa digunakan oleh tangan kita. Tapi anak-anak, ada juga loh yang gak bisa dilakukan oleh tangan kita. Karena tangan kita kan diciptakan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan kejahatan melalui tangan kita. Contohnya seperti apa anak-anak? Ya, benar sekali, seperti mencuri itu tidak boleh, dan memukul juga tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan tangan kita dengan baik. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita mau belajar. Tugas pertama kita ada di buku lembar aktivitas PAUD di tema diri sendiri. Nah, kita buka ya di halaman 17. Kalau anak-anak yang belum tahu angka 17 seperti apa, minta tolong bantuan dari orang tua ya. Nah, di halaman 17 ini terdapat gambar, ada gambar tangan, bibir, kaki, dan mulut. Nah, tugas anak-anak, kita mau membilang banyak gambar ya, dan menulis bilangannya. Nah, setelah ditulis bilangan dari jumlah gambar tersebut, nanti anak-anak bikin tanda ya, tanda bilangan sama dan tidak sama. Contohnya ini adalah tanda bilangan yang sama, dan ini tanda bilangan yang tidak sama. Nah, ayo anak-anak kita sama-sama menghitung ya. Kita menghitung mulai dari tangan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kita tulis angka 3. Lalu kita hitung lagi. 1, 2. Kita tulis angka 2. Nah, jumlah tangan yang sebelah sini 3 dan jumlah tangan sebelah di sini ada 2. Angkanya sama atau tidak anak-anak? Ya, tidak sama. Dikasih tanda ya. Oke, dikerjakan selanjutnya ya. Nah, tugas kita yang kedua, kita buka buku kotak-kotak kita, lalu cari lembar kertas yang kosong ataupun lembar kertas yang sudah ditulis lengkung kanan. Tugas kita menulis lengkung kanan. Apa anak-anak? Ya, lengkung kanan. Yuk sama-sama kita tulis lengkung kanan. Nanti anak-anak tulis sampai ke bawah ya. Nah, tarik garisnya, lengkungnya ke kanan. Nanti anak-anak tulis sampai ke bawah. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita anak-anak. Dikerjakan tugasnya dengan baik supaya dapat bintang yang besar dari Miss. Oke, selamat belajar ya anak-anak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Mwah.